Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rute perjalanan bangsa Barat di Indonesia yang bisa dimulai dari kedatangan Portugis. Nah, bisa dilihat di bahan ajar jika salah satu faktor bangsa Barat ke Indonesia adalah karena adanya penjelajahan samudra. Nah, apa itu penjelajahan samudra? Karena mereka mencari rempah-rempah dan keuntungan. Beberapanya diantaranya adalah Bartholomew Dias, Vasco da Gama, Alfonso. Nah, di masa Alfonso inilah berhasil menaklukkan Malaka. Awal penaklukan itu menjadi titik awal mereka menuju Maluku dan kemudian diterima oleh Raja Ternate pada saat itu. Pada armada Portugis diperbolehkan berdagang dan membangun benteng di Maluku. Pada Raja Ternate yang pertama, yaitu Raja Khairun. Yang kedua adalah ekspedisi bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol diawali bernama Christopher Columbus yang pertama melalui arah barat. Meski orang Italia itu yang berwarga negara Portugis melakukan pelayaran pada tahun 1492 tapi gagal menemukan India. Kemudian Columbus juga gagal dalam pelayarannya, dilanjutkan dengan Ferdinand Magellan. Nah, itu melalui Samudra Atlantik. Kemudian digantikan oleh Delcano. Kembali ke Spanyol pelayarannya, kemudian singgahlah mereka di Tidore. Nah,
Adanya kerjasama antara Spanyol dan Tidore itu semakin erat yang dibuktikan dengan Spanyol membangun benteng di Tidore. Nah, dari dua kesultanan itu kan bisa disimpulkan jika Ternate dan Tidore menerima baik bangsa Spanyol dan Portugis pada awalnya. Kedatangan Spanyol itu membuat Portugis merasa terancam. Kerajaan Ternate dan Tidore yang sudah lama bermusuhan mendukung bangsa barat yang dipilih masing-masing karena mereka beranggapan jika Portugis akan membantu Ternate, begitupun juga Spanyol akan membantu Tidore memenangkan kerajaan masing-masing. Kemudian benteng Spanyol itu berhasil direbut Portugis. Pada akhirnya, berkat Paus di Roma, terjadi perjanjian. Nah, perjanjian namanya Saragossa, yaitu Spanyol dan Portugis. Berdasarkan perjanjian itulah dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Nah, kemarin sudah belajar perjanjian Tordesillas dan Saragossa. Jadi, pertama kali perjanjian itu adalah perjanjian Tordesillas. Pembagian wilayah, sedangkan yang barat wilayahnya Spanyol, yang timur Portugis. Kemudian didukung lagi dengan perjanjian Saragossa, yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Selanjutnya yang ketiga adalah bangsa Inggris. Pada masa Inggris ini terjadi pada tahun 1600-an dengan adanya pembangunan EIC, Kongsi Dagang. Kemudian pada masa Inggris ini mereka melakukan pelayarannya ke Banten. Nah, namun pengaruh Inggris ini tidak sebesar yang ada di pengaruhnya Belanda di Indonesia. Jadi sebelum Inggris datang, Belanda juga sudah datang di Indonesia. Tepatnya di Bandung, di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, mereka mendirikan kongsi dagang terbesar yaitu VOC, Vereniging Oost Indies Company. Kemudian datanglah itu Inggris dengan kongsi dagangnya yaitu EIC. EIC dan VOC mendapat sambutan baik oleh rakyat Indonesia pada awalnya. Nah, VOC melalui gubernur jenderal yang bernama Jan Pieterszoon Koen membujuk kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta dan mencabut kantor dagang Inggris EIC karena VOC itu tidak ingin ada persaingan. Jadi VOC itu ingin berdiri sendiri, tidak bersaing dengan kerajaan setempat maupun EIC miliknya Inggris. Nah, pengaruh VOC itu semakin menguat dan meluas sehingga hal tersebut dibarengi oleh monopoli perdagangannya. Nah, monopoli perdagangan VOC kemudian kebijakannya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Nah, kemudian perlawanan apa saja yang ada pada kesultanan masing-masing? Ternate, Tidore itu kemarin sudah dijelaskan beberapa teman kalian di presentasi. Nah, Ternate adanya Sultan Ba'abullah. Ba'abullah itu orang yang pertama kali menjabat di Ternate yang mengizinkan Portugis untuk melakukan kongsi dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPA 7 yang sekarang sudah masuk semester 3. Nah, pada kali ini Bu April akan menjelaskan mengenai VOC. Nah, ini sudah Bu April sediakan PowerPoint-nya. Kebijakan bangsa barat di Indonesia. Nah, pada saat itu Belanda lah
yang membentuk VOC, kongsi dagang. Kompetensi inti dari pembelajaran ini sebagai berikut. Kompetensi dasar yang nantinya harus kalian pahami adalah mampu menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Setelah sebelumnya sudah proses masuknya, kita bahas tentang VOC. Ada 4 bab, 4 subbab maksudnya, yang Bu April jelaskan di sini. Mengenai latar belakang dan tujuan VOC, yang ditandai dengan adanya EIC dan keinginan VOC untuk menguasai Indonesia. Yang kedua, hak istimewa yang bisa disebut juga hak oktroy VOC. Hak itu merupakan kesewenangan Belanda dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, sosial, budaya, serta politik yang nantinya akan berdampak besar pada bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah politik ekonomi VOC di Indonesia, yaitu mengenai peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC. Yang terakhir adalah kemunduran yang disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang pendirian VOC kita bahas dari datangnya Cornelis de Houtman yang melakukan pelayaran ke Banten pertama kali di pelabuhan utama Pulau Jawa. Nah, pada saat itu Banten menjadi pelabuhan yang terbesar untuk perdagangan lada. Setelah melakukan transaksi perdagangan, Cornelis de Houtman kembali berlayar. Nah, pada pelayarannya di Banten itu, de Houtman banyak menuai kecaman dari rakyat Banten, sehingga kembali berlayar pada awalnya, kembali ke Belanda dengan hasil rempah-rempah yang seadanya yang didapatkan. Kemudian pada 31 Desember tahun 1600, Inggris di Indonesia mendirikan kongsi dagang pertamanya di kawasan Asia yang dinamakan EIC. Kemudian 2 tahun setelah itu Belanda mendirikan VOC karena merasa EIC kok maju, EIC bisa mencari keuntungan di Indonesia. Inggris sepertinya kok berhasil. Nah, dari situlah VOC dengan negaranya Belanda itu ingin mendirikan kongsi dagang yang sama dengan tujuan menyaingi EIC dan menguasai Indonesia. Disitulah muncul persaingan dagang dengan EIC. Kemudian kita melanjutkan pada tujuan VOC. Nah, tujuan VOC ini yang pertama, monopoli dagang yang disebut monopoli perdagangan dalam produk rempah-rempah yang dihasilkan di wilayah Indonesia. Itu adalah tujuan utama dari VOC, yaitu memonopoli. Maksud dari monopoli adalah mengambil secara besar-besaran rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah mengurangi persaingan. Gabungan dari pedagang beberapa negara Eropa menjadi dominasi perdagangan bersatu dalam VOC sehingga tidak ada pesaing lain yang lebih eksis. Maksudnya di sana adalah VOC menganggap dirinya sebagai kongsi dagang terbesar, sehingga tidak ada persaingan dagang di sana. Karena tujuan utama VOC yang paling utama adalah menghilangkan persaingan dagang
antar pedagang Eropa. Jadi, masyarakat Eropa yang ada di Indonesia pada saat itu terjadi persaingan dagang antara harga maupun kualitas, sehingga didirikanlah VOC itu. Nah, bangsa Eropa itu siapa aja? Ya seperti Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris. Yang ketiga adalah membantu pendanaan. Memberikan pembantuan pendanaan pada Belanda yang Bu April tulis di slide, maksudnya itu bagaimana? VOC membantu pendanaan Belanda untuk mengisi kasnya Belanda karena VOC akan mendapatkan laba yang sangat besar dari monopoli dagangnya. Yang keempat, menguasai kerajaan Indonesia dan pelabuhan-pelabuhan penting. Dalam arti di sana ditulis melalui strategi ikut campur tangan pada kerajaan, mempercepat proses distribusi hasil rempah-rempah. Maksudnya di sana VOC itu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting karena dirasa akan ada manfaat besarnya karena banyak kapal singgah yang di sana, sehingga pajak-pajak itu dapat diambili oleh VOC. Kemudian menguasai beberapa kerajaan pada masa itu. VOC juga ikut campur dalam pemerintahan kerajaan sehingga dampaknya apa? Kerajaan-kerajaan di Indonesia banyak yang terpecah belah karena adanya VOC. Yang kelima, menghindari persaingan curang, dalam artian meminimalisir adanya kecurangan pedagang Belanda. Nah, tadi Bu April sebutkan karena antar pedagang Eropa itu ada persaingan. Nah, di sanalah ada beberapa pedagang yang curang. Oleh karena itu, Belanda mendirikan VOC untuk menghindari kecurangan tersebut. Yang keenam adalah mencari keuntungan. Pasti, sangat dipastikan dan sangat utama, VOC mencari keuntungan dari perdagangan itu. Ditulis untuk mendanai Belanda dalam melakukan perang dengan Spanyol. Nah, penjual belian rempah-rempah itu nanti untuk mengisi kas Belanda. Nah, kas Belanda itu nanti untuk biaya perang dengan Spanyol. Jadi keinginan Belanda adalah menguasai Indonesia secara utuh tanpa ada persaingan dengan negara Eropa lainnya. Kita masuk pada hak istimewa atau bisa dikenal dengan hak oktroy. VOC di Indonesia itu mempunyai hak istimewa. Maksudnya hak istimewa itu suka-sukanya VOC. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. VOC itu berhak melakukan monopoli perdagangan apapun di Indonesia. Yang kedua, VOC berhak mencetak dan mengedarkan uang. Jadi ada mata uang tersendiri bagi VOC. Yang ketiga, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Nah, ini. Jadi VOC itu kan bukan asli Indonesia, tapi mereka itu berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai karena merasa dirinya yang berkuasa. Yang keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Jadi, raja-raja itu harus patuh terhadap VOC Belanda. Yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Dalam arti, VOC berhak membuat angkatan bersenjata untuk persiapan perang dengan negara Eropa lainnya. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Jadi di Indonesia VOC itu sudah memiliki benteng pertahanan yang besar. Yang kedelapan, maksudnya yang ketujuh adalah hak menyatakan perang dan damai. Nah, jadi itu salah satu hak kedaulatan dari VOC. VOC berhak menyatakan perang maupun damai kepada negara Eropa lainnya.
Yang ke-8, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat, terutama bupati jika tidak menjalankan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan VOC. Yang ke-9, hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Jadi di sana VOC juga menguasai badan kehakiman. Yang ke-10, hak memerintah di Nusantara. Berhak memonopoli dagang juga memerintah di Nusantara. Yang tadi masuk di salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat. Dan yang ke-11 adalah hak membentuk angkatan perang tersendiri. VOC dengan hak istimewanya itu menyebabkan berkembangnya dengan pesat. Kemudian menyebabkan juga Portugis yang pada saat itu di tempat yang sama mulai terdesak. Dan untuk mengusung kepentingan VOC itu, diangkatlah gubernur jenderal yang pertama kali, yaitu Peter Booth tahun 1610 sampai 1614. Peter Booth pada saat itu memiliki pandangan bahwa Jayakarta adalah sebuah kota yang strategis. Oleh karena itu, tahun 1611, Jayakarta jatuh pada tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama kali di Indonesia. Selanjutnya, poin C, politik ekonomi VOC. Ini ada beberapa istilah, tidak boleh mengeluh ya. Ada beberapa istilah, ada 5. Yang pertama, Verplicht Revelanti. Buat belajar bulepotan kalau ngomong. Artinya, memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak VOC. Hasil bumi itu seperti lada, kapas, kayu manis, gula, beras, seperti itu ya, dan binatang ternak juga. Nah, pemberlakuan peraturan ini memaksa rakyat untuk menjual hasil buminya kepada pedagang-pedagang VOC. Yang kedua adalah kontingenten, yang artinya rakyat itu wajib membayar pajak hasil buminya mereka. Jadi mereka yang bekerja, VOC lah yang mendapat keuntungannya, mendapat hasilnya sebagai wujud pembayaran pajak. Dan yang ketiga, ekstirpasi, yang merupakan hak VOC untuk mengatur peredaran bahan rempah dengan cara menebang pohon rakyat agar tidak merosot tajam harganya. Nah, jadi hak ini itu juga merugikan rakyat karena jika pohon itu dirasa berlebih oleh VOC, maka pohon-pohon itu akan ditebang dengan VOC supaya rakyat Indonesia tidak menjual kelebihan dari pohon itu kepada negara lain yang selain VOC. Yang keempat adalah Preangerstelsel, yang artinya wajib pajak harus membayar pajak berupa hasil bumi. Nah, Preangerstelsel ini nama aslinya adalah sistem priangan. Nah, maksudnya apa? Sistem priangan atau peraturan yang diterapkan di wilayah priangan. Peraturan itu menjelaskan wajib pajak yang harus dibayarkan, bukan berbentuk uang, tapi bentuk hasil bumi yang setara dengan nilai pajak. Kemudian, yang tidak punya lahan wajib kerja di lahan milik VOC dengan sistem kerja paksa atau rodi tanpa upah. Jadi untuk membayar ya, jadi pakai jasa.
Yang terakhir adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini merupakan pengawasan perdagangan yang menggunakan perahu kora-kora untuk menghalangi terjadinya penyelundupan dan pasar gelap. Pelayaran itu untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan yang VOC lakukan. Nah, bagi yang melanggar VOC akan menyita barang dagangannya. Pelaku juga akan dipenjara, dijual ke pasar budak, bahkan terkadang ada yang dibunuh. Jadi itu peraturan VOC yang memberatkan orang Indonesia. Nah, poin terakhir. Dalam menjalankan perusahaannya, VOC itu tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Dan merupakan awal kehancurannya, ada beberapa faktor seperti banyak pegawai VOC yang korupsi. Itu merupakan faktor intern. Di pihak VOC sendiri banyak yang korupsi. Yang kedua, VOC terjerat hutang. Meskipun pendapatannya banyak, pemasukannya banyak dari rakyat Indonesia, tapi VOC itu juga banyak hutangnya untuk biaya perang. Yang ketiga, pengeluaran VOC semakin besar akibat perang. Nah, itu tadi yang menyebabkan VOC hutang. Yang keempat, persaingan ketat dengan pedagang Eropa. Nah, kebanyakan pedagang Eropa lainnya seperti Portugis dan Spanyol itu juga merupakan saingan dagang sama VOC, terutama EIC. Yang kelima, penggunaan tentara sewaan yang membebani kas VOC. Jadi itu dibayar sama VOC dan membebani juga kas VOC. Karena faktor yang pertama tadi, banyaknya pegawai, jadi dana yang dibutuhkan itu merasa kurang. Yang keenam, pembagian dividen atau laba dari kegiatan perdagangan itu tidak seimbang, sehingga mengalami kemerosotan dalam usaha dagang. Yang keenam, berkembangnya paham liberalisme. Nah, inilah nanti yang memunculkan akhir dari kemunduran dan beberapa politik dari Belanda. Sampai di sini kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.